Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Safira Mustaki dengan NIM 92142130. Saya dari kelas D, jurusan akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester saya. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, laporan keuangan yang digunakan dasar untuk pengisian SPT BPH Badan adalah laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dilunasi perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu menyajikan sumber lain dalam proses pemeriksaan bisa menggunakan sumber lain dalam proses pemeriksaan pajak. Dalam hal ini sangat merugikan kewajiban pajak terutang menjadi besar. Selanjutnya masuk ke contoh soal laporan keuangan fiskal, yaitu pada PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Melati nomor 10, Yogyakarta, dengan nomor telepon 9313047 dengan nomor NPWP 1.432.765.4.514. Kemudian berikut laporan laba rugi dari PT Laris pada periode 1 Januari hingga 31 Januari 2015. Yaitu yang pertama, penjualan terdapat 1.800.000.000, kemudian retur penjualan sebesar 60 juta, potongan penjualan sebesar 50 juta, dan penjualan bersih sebesar 1.690.000.000. Kemudian harga pokok penjualan sebesar 1.080.000.000, laba kotor 610 juta. Kemudian biaya umum dan administrasi sebesar Rp168.600.000. Kemudian biaya penjualan sebesar 86 juta. Dan laba operasional sebesar Rp355.400.000. Penghasilan bunga deposito sebesar 50 juta dan kemudian total laba bersih sebesar Rp405.400.000. Selanjutnya yaitu penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil penjualan. Bagian A yaitu jumlah penjualan tahun 2015 adalah sebesar 1.800.000.000 yang terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar 1.500.000.000 dan sisanya belum dilunasi. Kemudian bagian B, retur penjualan yang diterima pada tahun 2015 sebesar 50 juta. Kemudian bagian C yaitu potongan penjualan yang diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Kemudian yang kedua yaitu harga pokok penjualan, yaitu yang terdiri dari persediaan awal tahun 2015 sebesar 162 juta dan pembelian selama tahun 2015 sebesar 1.100.000.000 dan jumlah tersedia untuk dijual sebesar 1.262.000.000 dan persediaan akhir tahun 2015 yaitu 182 juta dan jumlah dari harga pokok penjualan sebesar 1.080.000.000. Selanjutnya, data yang berhubungan dengan HPP yaitu yang bagian pertama yaitu perusahaan menggunakan metode yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan, yaitu harga perolehan dan harga pasar itu persediaan awal, harga perolehannya itu sebesar 162 juta dan kemudian harga pasarnya yaitu 170 juta. Kemudian persediaan akhir, harga perolehannya sebesar 190 juta dan harga pasarnya sebesar 182 juta. Kemudian yang bagian kedua, dalam pembelian tahun 2015 terdapat pengeluaran
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komisi pembelian atau tanpa bukti sebesar 5 juta. Dan biaya lain-lain atau tanpa bukti sebesar 5 juta. Dan terakhir, biaya angkut ada bukti sebesar 45 juta. Selanjutnya bagian ketiga yaitu biaya umum dan administrasi, yaitu yang pertama gaji pimpinan dan karyawan sebesar 75 juta, yang kedua uang lembur karyawan sebesar 5 juta, tunjangan cuti sebesar 4 juta, kemudian penggantian pengobatan sebesar 6 juta, kemudian PPh PS21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000, bonus prestasi kerja sebesar 1 juta, pakaian seragam satpam sebesar 5 juta, kemudian biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta, biaya penyusutan ruang dinas atau yang sesuai dengan fiskal sebesar 2.500.000, kemudian biaya perjalanan dinas ke LN sebesar 6 juta, biaya perjalanan dinas ke DN sebesar 7.500.000, biaya rapat dan penantaran sebesar 2 juta, sewa mesin fotokopi sebesar 6 juta, kerugian piutang 15 juta, penyusutan gedung yang sesuai fiskal sebesar 3 juta, penyusutan inventaris atau sesuai fiskal sebesar 6 juta, koran dan majalah sebesar 700.000, listrik, air, dan telepon sebesar 10.400.000, biaya lain-lain sebesar 7.800.000, total semuanya sebesar 168 juta. Kemudian selanjutnya yaitu biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi, yaitu yang pertama, di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta dan semuanya atas nama pribadi. Yang kedua yaitu di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti sah sebesar 1 juta. Yang ketiga yaitu dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar 1 juta. Dan yang keempat yaitu penyisian kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir, piutang yang nyata-nyata tidak tertagih pada tahun 2015 sebesar 2 juta. Kemudian yang kelima itu majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan sebesar 300.000. Dan yang terakhir itu biaya lain-lain yang tidak didukung bukti. Selanjutnya yaitu biaya penjualan. Itu terdapat gaji dan upah sebesar 30 juta. Kemudian sewa rumah mes karyawan 3 juta. Bonus prestasi 4 juta. Biaya perjalanan dinas 20 juta. Biaya iklan dan reklame sebesar 5 juta, biaya pengiriman sebesar 12 juta, penyusutan gedung atau sesuai fiskal sebesar 3 juta, penyusutan gedung itu sesuai fiskal itu sebesar 3 juta. Kemudian yang terakhir itu biaya lain-lain sebesar 5 juta. Dan selanjutnya, data yang berhubungan dengan biaya penjualan itu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam gaji dan upah termasuk penggantian pengobatan sebesar 1.500.000 dan pemberian makan siang sebesar 300.000. Yang kedua yaitu karyawan yang menepati mes tidak ada tunjangan perumahan. Kemudian ketiga itu biaya perjalanan dinas. Itu yang pertama tiket pesawat dan hotel sebesar 12 juta. Yang kedua, honor penjalanan dinas sebesar 6 juta. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak ada bukti sebesar 2 juta. Dan yang keempat yaitu biaya iklan termasuk sumbangan sebesar 1 juta. Dan terakhir biaya lain-lain dan ada bukti sebesar 2.500.000. Selanjutnya PPh yang dibayar di muka.
itu PPh pasal 25 sejumlah 60 juta. Itu yang kemudian PPh final itu PPh pasal 23 atas bunga deposito sebesar 10 juta. Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas, akan disusun laporan kerugian fiskal dengan cara melakukan koreksi fiskal. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari koreksi fiskal, yaitu yang pertama hasil penjualan. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 senilai 50 juta, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi itu sebesar 60 juta, maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu yang kedua, beban pokok penjualan. Itu terdapat persediaan awal tahun 2015 sebesar 162 juta. Kemudian pembelian selama tahun 2015 sebesar 1.090 juta. Kemudian jumlah tersedia untuk dijual itu sebesar 1.252 juta. Kemudian persediaan akhir pada tahun 2015 sebesar 190 juta dan harga pokok penjualan sebesar 1.062 juta. Beban pokok penjualan itu berdasarkan laba rugi akuntansi itu sebesar 1.080 juta. Itu oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta. Kemudian yang ketiga yaitu biaya umum dan administrasi. Itu biaya yang tidak dapat dikurangkan itu sebagai berikut. Yang pertama itu penggantian pengobatan sebesar 6 juta. Kemudian PPh-PS 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000. Biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta. Kemudian koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebesar 2 juta. Koreksi biaya perjalanan dinas ke dalam negeri sebesar 1 juta, koreksi kerugian piutang sebesar 13 juta, koreksi untuk biaya koran dan majalah sebesar 400.000, koreksi biaya listrik, air dan telepon sebesar 1 juta, dan biaya lainnya sebesar 7.800.000. Jadi jumlah keseluruhan yaitu sebesar 36.900.000. Jadi, biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 36.900.000 rupiah. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan itu sebagai berikut. Yang pertama itu pengobatan dan uang makan sebesar 1.800.000 rupiah. Kemudian yang kedua sewa rumah untuk mes sebesar 3 juta. Kemudian biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung sebesar 2 juta, kemudian sumbangan sebesar 1 juta, dan yang terakhir itu biaya lain-lain tanpa bukti pendukung sebesar 2.500.000. Jadi jumlah keseluruhan yaitu sebesar 10.300.000. Jadi biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10.300.000. Kemudian yang kelima, karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta atas bunga deposito. Selanjutnya, laporan laba rugi pada PT Laris periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, yaitu penjualan pada akuntansi sebesar 1.800.000, pada koreksi tidak ada, kemudian di fiskal terdapat 1.800.000. Selanjutnya, retur penjualan pada akuntansi sebesar 60 juta, pada koreksi sebesar 10 juta, dan pada fiskal sebesar 50 juta. Selanjutnya itu potongan penjualan, itu pada akuntansi terdapat 50 juta, pada koreksi terdapat tidak ada, kemudian di fiskal terdapat 50 juta, dan kemudian penjualan bersih di akuntansi sebesar 1.690.000, itu kemudian dikoreksi tidak ada,
Kemudian di fiskal sebesar 1.700.000. Selanjutnya beban pokok penjualan itu di akuntansi sebesar 1.080.000.000, dikoreksi sebesar 18 juta, dan di fiskal sebesar 1.062.000.000. Kemudian laba kotor yaitu di akuntansi sebesar 610 juta, dikoreksi tidak ada, di fiskal terdapat 638 juta. Biaya umum dan administrasi di akuntansi itu terdapat 168.600.000 rupiah, dikoreksi sebesar 36.900.000, dan di fiskal terdapat 131.700.000. Dan biaya penjualan di akuntansi terdapat 86 juta, dikoreksi sebesar 10.300.000, kemudian di fiskal sebesar 75.700.000. Dan laba operasional yaitu di akuntansi terdapat 355.400.000 rupiah, dikoreksi tidak ada, dan di fiskal terdapat 430.600.000 rupiah. Itu penghasilan bunga deposito yaitu sebesar 50 juta di akuntansi, dikoreksi itu sebesar 50 juta, dan di fiskal terdapat tidak ada. Kemudian laba bersih sebelum pajak di akuntansi yaitu 405.400.000, dikoreksi tidak ada, kemudian di fiskal sebesar 430.600.000 rupiah. Selanjutnya yaitu PPh itu terdapat di fiskal sebesar 107.650.000 rupiah, dan total laba bersih setelah pajak itu sebesar 322.950.000. Jadi PPh badan yang terhutang yaitu 430.600.000 rupiah dikali 25%, itu hasilnya sebesar 107.650.000 rupiah. Kemudian di kredit PPh pasal 25 yaitu sebesar 60 juta. Jadi total dari PPh yang harus dibayarkan yaitu sebesar 47.650.000 rupiah. Sekian penjelasan mengenai laporan keuangan fiskal dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.